Apa kabar ya? Alhamdulillah baik. Saya kemarin habis dari Mekah ya bos. Alhamdulillah. Duduknya yang bener lah. Ini kurang duduk gimana sih? Yang bener lah. Udah lah. Mau bahas apa kita hari ini? Bebas sih. Apa aja? Ya apa? Yang kemarin kan Nggak jelas. kita dari Mekah bos. Nah, Pertama kali mau nanya apa? gimana rasanya umroh ya? Bukti umroh. Bukti umroh pelontos bro. Coba lihat. Ojo lah. Gimana pengalaman pertama kali umroh? Pengalaman pertama, Mm. ya no words lah. Nggak bisa berkata-kata. Kenapa? Nggak ada yang bisa didefinisikan. Kan puncak dari kekaguman itu kan diam kan. Lah iya beneran. Kalau kamu misalkan Nggak, itu jawaban jujur atau emang jujur. Orang-orang kan kayak apa namanya, ekspresinya ada yang kayak langsung amazed, nangis, nulisin apapun gitu. Bahkan aku ada yang nanya, kok nggak nulis sih pas di sana? Apa kayak biasanya kan aku suka berkata-kata misalkan gitu kan, nulis apa gitu. Nggak ada yang kepikiran di kepala karena emang ya nggak ada yang bisa didefinisikan selain ya udah kekaguman kita. iya. Dan menurutku puncak kegaguman ya kita diem gitu. Filsuf sekali. Enggak filsuf, itu emang kayak gitu. Oh iya. Sesimpel aja, sesimpel gini. Nih, kalau kamu menikmati pantai nih, kita kan bisa apa namanya, kalau musisi lembayung senja, terus kemudian penyair gitu-gitu kan. Tapi kalau puncaknya ketika kamu udah saking kagum dan enjoynya, diem nggak pasti. Oh, Daydreaming, ngelamun gitu, ya kan pasti kan, wah kok bagus ya gitu. Tapi cuma dalam hati gitu, diam, ya udah. Jadi pas aku kesana ya gitu. Tapi pas ngehadep, nggak bisa bohong sih, pas sholat pertama ngadep Ka'bah tuh, wah nggak bisa bohong kalau itu. Terharu bro, kok bisa sampai sana gitu. Seorang seperti saya, Bang Kebumen ya? bukan aja orang Kebumen, kayaknya kan banyak orang yang paling banyak orang kan apa namanya, ya belum terpanggil gitu. Indikator terpanggil aja bingung misalkan. Aku masih ngerasa banyak dosa misalkan. Ada yang lebih dalam tanda kutip ketaatannya lebih tinggi misalkan. Oh iya. Kayak indikator dipanggil enggaknya tuh kita sebenarnya nggak ada yang tahu. Misalkan Bukan karena uang, ada yang kaya. kan. Buktinya banyak yang punya uang juga nggak ini kan. Iya. Ada yang belum kepanggil misalnya, ada yang belum kesana sorry. Nah jadi kadang kalau aku di TikTok itu kan banyak berseliweran, kayak di Instagram juga kan. Ada tren juga lah yang di TikTok terutama banyak, katanya kamu pendosa, katanya apa buktinya dipanggil gitu. Nah indikator kata dipanggil itu sebenarnya kita nggak ada yang tahu. Jadi aku nggak mau ngeklaim gitu. Ya aku kesana karena aku beruntung aja. Iya. Gitu. Tentu saja. Karena Pengalaman ini deh. Pengalaman kan kayak beberapa orang punya cerita menarik ketika mengunjungi oh iya. Allah. Apa ya? Asik ya. Aku tuh orang yang kalau mengerjakan sesuatu kadang nggak well prepare. Dalam artian misalkan aku nggak ada ekspektasi apapun juga. Iya. Contoh misalkan ekspektasi orang adalah, oh aku akan bla 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 gitu, mencium Hajar Aswad kayak atau apa kayak gitu. Aku jujur aja seawam itu sampai sana tuh ya ayo kita diajak lah sama ada rombongan gitu, diajak multazam gitu, nyium multazam gitu. Jujur aja aku nggak tahu. Kayak aku bahkan di orang-orang ada yang ngomong, kok bisa multazam nggak tahu padahal kamu udah ke sana kan. Ya aku taunya di sana maksudnya. Atau enggak sebelum ke Mekahnya, maksudnya bukan jauh-jauh hari, kayak pas udah deket-deket ke sana baru tahu gitu loh. Pas sampai sana ya, oh ini multazam gitu. Jadi kayak banyak orang, kok bisa sih baru tahu gitu. Lah emang baru tahu karena aku nggak yang
bukan semencara itu. Aku kepengen aku kesana tujuannya ya udah gitu loh. Apa yang aku lihat akan aku syukuri, apa yang aku lihat akan jadi kekaguman yang natural gitu loh. Nggak yang dicari-cari. Pengenku tuh gitu dan emang kesampaian. Dan sampai akhirnya itu cerita amazingnya adalah itu tuh ternyata ini baru tau ya, nanti bisa dicek di Google. Di bulan Januari pas Rajab terutama. Itu tanggal 16 Januari kalau nggak salah. Itu rekor jemaah umroh terbanyak. Ada berapa puluh juta di hari itu gitu. Nah, itu tuh aku berhasil nyium multazam. Jadi multazam tuh antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad gitu. Kasarannya kalau kotak misalkan Hajar Aswad di pojok, terus di setengah kotakannya itu ada pintu. Nah, di tengah-tengah antara ini itu yang disebut multazam kan. Aku dengar dari orang atau dari banyak ulama gitu, katanya kalau di multazam ustadznya gitu, di multazam ya doanya nggak tertolak gitu. Kalau Hajar Aswad kan kayak yang siapa yang nyium itu masuk penghuni surga atau kalau nggak salah ya, nanti bisa dikoreksi. Nah, waktu itu tuh emang hari Jumat pas Isra Mi'raj, itu tuh kalau Jumatan tuh maksudnya padatnya minta ampun. Kan aku nggak tahu ya. Aku bersama orang yang udah pengalaman umroh lebih dari 2 kali mungkin. Dan katanya dia, wah ini ramai banget. Yuk tawaf tuh ya mengelilingi itu. Sekalian deketin ke Ka'bahnya gitu. Jadi di sana zuhur 12:30, jam 9 udah prepare Jumatan. Bayangin jam 9 udah bisa sarapan. Biasanya kalau di sini itu 15 menit sebelum. Betul, itulah saya. Tapi biasanya azan iqamah misalkan 12:15, udah berangkat jam 12. Ini jam 9. Terus tawaf dulu. Itu aku masih ada videonya, kayak ngelihat doang. Itu kayak wah, penuh banget. Saking ramenya. Itu kan Jumatan pertama aku berarti kan. Di saf pertama aku aja udah ngebayang, udah seneng duluan kayak wah aku Jumatan saf pertama di dunia nih gitu. Kan paling depan ya. Iya, paling depan. Udah gitu doang. Maksudnya itu aja udah seneng gitu loh kalau aku tuh. Terus diajak gitu deketin, ya udah nggak ada ekspektasi apa-apa, penuh. Intinya at that time itu aku lupa jam berapa, mungkin sekitar jam 10 atau setengah 11-an gitu. Tiba-tiba mas-mas yang sama aku bilang, ayo Ri, kita ke multazam gitu. Dengan aku roaming gitu, multazam apa ya kemarin? Oh ini gitu. Aku kan baru-baru tahu di situ kan. Yaudah akhirnya oke, ke situ. Udah kayak susah banget, mustahil kita berlawanan sama orang-orang yang ibaratnya kalau di bola itu orang-orangnya udah kayak PP semua, Ibrahimovic semua, Halan semua, setinggi-tinggi itu, segede-gede itu. Kita orang Indonesia kan ya gitulah intinya. Nah udah kita sampai doa mengeliling itu, aku nggak tahu mas yang sama aku bilang, Ri, udah kita ngikutin arus aja, udah kita ngelemesin badan gitu. Jadi kalau kamu diem, kamu ke bawah arus. Diem doang, kamu akan ke bawah arus entah kemana gitu. Nah, bagiku akhirnya aku tahu ajaibnya adalah aku ngikutin arus malah semakin dekat ke Ka'bah. Nanti di momen kedua di hari-hari berikutnya aku nyoba ngikutin arus malah keluar menjauh. Nah ini yang pas Jumat itu yang lagi rame-ramenya, itu semakin dekat Ka'bah. Sampai di suatu momen tiba-tiba aku nggak tahu, aku bahkan lupa sekarang kalau inget-inget, bisa nembus dan akhirnya aku di depan Ka'bah. Dan di belakangku ada barikade. Barikadenya orang-orang Dagestan. Banyak Habib Nurmagomedov semua itu. Itu persis tampaknya kayak pondok pesantren Dagestan. Jadi mereka bikin barikade, mas-mas yang di sampingku tadi nyolek, kan sempat kepisah, akhirnya kita ketemu di situ. Ayo doa-doa, udah. Itu aku nggak tahu ya, kan aku belum punya bayangan apa-apa. Free banget, bisa nyium, bisa berdoa, apapun itu, bahkan aku bisa gelantungan di pintu Ka'bah. Yang padahal lihat belakangku itu udah dorong-dorongan, udah kayak ngedobrak benteng tangga situ. Padahal lari kenceng banget, dorong-dorongan gini dan orangnya gede-gede, nggak bisa tembus karena ada barikadenya si orang Dagestan itu. Dan aku udah di dalam barikade kan. Itu barikadenya tuh satu soft muter, nggak ada yang bisa nembus, sekuat itu orang-orangnya.
Terus mas-masnya setelah kita selesai berdoa bilang, Ri, tahu nggak? Kayaknya kita beruntung deh. Itu aku belum pernah lihat ada barikade gitu, kecuali biasanya askar itu tentara yang sana lah, yang jaga gitu, yang pakai seragam. Karena aku nggak ada bayangan apa-apa di kepala, kan aku nggak tahu gitu. Loh emang biasanya nggak kayak gini mas? Kupikir kayak gitu. Enggak katanya. Biasanya nggak. Aku sebelumnya, dia udah kayaknya 2, 3 kali, 4 kali something malah umroh gitu. Terus nggak pernah kayak gini. Sebelumnya nggak pernah bisa dalam tanda kutip semudah ini ngedeketin Ka'bah, bahkan nyium apa di Multazam atau pintu Mekah atau Hajar Aswad nggak bakalan bisa semudah ini. Dan ini orang-orang yang barikade, bayangin semua di seluruh dunia yang ke Mekah pengennya nyium Ka'bah, pengennya ke Multazam, pengennya. Kenapa ini jadi orang-orang barikade? Aku nanya, you want to change position gitu? Aku yang jadi barikade, meskipun nggak mungkin ya, saya didorong kayaknya kan pasti kelempar. Tapi kupikir semua orang tujuannya pengen nyium Ka'bah itu kan. Enggak, mereka nggak mau. Mereka kayak no. Mereka tetap barikade kayak gini. Barikadenya jadi saling rangkul, saling kuat-kuatan kayak gini, kencang banget mereka. Tahu sendiri Habib. Persis. Jadi botak sininya, kan persis tampangnya kayak itu, orang-orang Dagestan semua. Dan lo berdoa di situ? Berdoa, termasuk titipan teman-teman saya. Termasuk titipan teman. Oke, termasuk titipanku. Ya, intinya long story gitulah. Iya, long story. Ajaib bisa ada kehidupan gitu. Beruntung lah ya. Beruntung, aku bilang beruntung. God's plan. Iya. Terus kan pasti berdoa ya. Di umur lo yang udah segini gitu. Ada satu doa yang kayaknya, ya Allah, tolong kabulkan dong gitu. Maksudnya apa? Sebenarnya nggak bisa dicontoh ya. Nggak bisa dicontoh, tapi kayak jadi nggak bisa dicontohnya karena gini. Karena kalau kalian atau kamu pengen berdoa, itu usahain kamu ngedoain dirimu sendiri dulu, baru orang lain. Iya, maksudnya doa. Aku entah gimana, kebiasaanku adalah doain orang lain dulu, aku terakhir. Nah, waktu itu katanya itu maksudnya berdoa kan ada adabnya. Dalam ini juga nanti bisa dikoreksi. Intinya tuh ya kalau bisa ngeduluin diri lu dulu gitu untuk berdoa gitu. Tapi aku nggak pernah. Jadi waktu di sana pun ya aku kepikiran aku pengen ngedoain siapa aja gitu. Nah terakhir ketika udah selesai ngedoain orang-orang ya, oh iya aku juga mau doain. Akhirnya ya terakhir gitu. Ya tapi kan ada dong. Yang spesifik. Dulu kan kita tuh udah 30. Siapa tahu lu minta jodoh gitu. Itu sempat kesebut. Iya. Kayak akhirnya ada momen kayak kalau misalkan aku ditakdirkan untuk menikah, kan kita nggak tahu kan. Bener. Siapa tahu kita mati muda. Iya, siapa tahu kita nggak menikah kan bisa jodoh jadi. Kita adalah kematian bukan pernikahan. Betul aku setuju itu. Karena jodoh bukan hanya pasangan kan. Ya. Bisa apapun gitu. Ya udah, ketika aku ditakdirkan untuk menikah saat di dunia, ya di umurku segini nggak apa, deketkan aja jodohku. Kalaupun aku lagi deket sama seorang, tunjukkan aja. Dan aku juga mohon bisa diridhoi hubungannya gitu, untuk menuju jalan yang halal. Karena aku bukan orang yang suci, tapi aku pengen move on dari keadaan sebelumnya gitu. Oke. Tapi berarti sebelumnya emang hubungannya nggak halal? Bukan gitu. Ya kita kayaknya semua orang yang pernah pacaran kayaknya itu bisa disebut nggak halal ya sih. Tapi maksudnya inilah kaki lu. Titis buat titis lah ya, maksudnya. Iya. Sebagai anak muda ya inilah. Tapi bukan tapi berarti lu ngerasa muda gitu bos? Aku sih iya. Oh iya deh. Forever young lah. Forever young. Gimana tuh lagunya? Forever young. Jujur nggak tahu. Aku malah taunya Tonight We Are Young. Kan kayak gitu. Jahit. Iya. Lagunya siapa? Forever young. Ya gitu intinya. Doa-doa spesifik ya. Iya. Karena sebelumnya aku nggak pernah doa soal jodoh. Iya benar. Maksudku tadi mau gue tanyain itu Chay. Nggak pernah. Mau gue tanyain. Maksudnya sebelum ke sana gitu, pas di Indo gitu, ada minta jodoh tentang ada minta doa tentang jodoh juga atau enggak? Ternyata enggak ya? Enggak ya? Minta enggak, tapi sebelumnya misalkan pernah dekat sama seseorang itu, ya aku minta ditunjukkan aja. Oh, ini sejelas-jelasnya. Kalau emang ini arahnya sesuai dengan
garis yang yang ada di Lauhul Mahfudz gitu, Iya. tunjukkan sejelas-jelasnya gitu. Kalau emang bukan, juga tunjukkan sejelas-jelasnya gitu, biar aku bisa bertindak dan menyikapi. Ya udah, pada akhirnya kan nggak jadi gitu. Jadi ya berarti kan dalam tanda kutip aku udah diberi sign lah, tanda untuk aku bisa membaca gitu. Lu pernah ada di fase putus asa nggak gitu, Bos? Kayak gue nggak nikah juga nggak apa-apa gitu. Sebenarnya bukan putus asa. Apa itu namanya? Eh, Kayak bertanya-tanya. bukan, mungkin malah pernah aku sebagai manusia malas menghadapi situasi baru. Contoh, kita misalkan pernah gagal dalam hubungan sebelumnya, malas nggak memulai yang baru. Itu masuknya ke gagal move on, guys. Enggak, beda dong. Kayak Beda-beda. kayak capek mengulang, takut fasenya keulang lagi. Enggak, aku enggak takut dengan apapun yang udah terjadi. Malas ngulang aja. Males mulai dari nol lagi. Nyeritain kita, terus kemudian masa lalu kita, diri kita gitu. Aku ngerasa energiku udah enggak sebanyak itu. Oh iya. Jadi kayak untuk memulai lagi itu apa namanya, kayak ya udah deh gitu. Itu yang pertama. Alasan kedua sebenarnya simple. Apa? Sama kayaknya problem semua laki-laki kayaknya, minder soal materi Oh ya. gitu. Jadi kayak sebelum aku, dalam artian intinya gini, kalau kamu mau ngajak seorang untuk nikah, ya kamu harus ingat bahwa kamu akan menghidupi orang itu gitu. Artinya yang awalnya responsibility kamu untuk satu orang jadi untuk 2 orang, kalau punya anak jadi untuk 3 orang gitu. Jadi otomatis kan ada effort yang harus ditingkatkan. Itu aku nggak masalah. Nah pada waktu itu kayak aku mau menyadari adalah, oh iya kayaknya untuk sekarang tuh aku baru energiku baru untuk 1 orang deh gitu. Waktu itu yang maksudnya beberapa tahun lalu, mungkin 5 tahun yang lalu. Dari segi gitu. materi. Iya mungkin. Sekarang pun kayaknya maksudnya aku nggak bilang cukup, tapi itu ternyata bukan dari segi materi. As a mentality juga. Tapi itu salah satu pertimbangan kan. Betul. Tetap materi pertimbangan lah. Kamu nggak bisa Iya. ngajak itu. Cuman ya tetap meskipun minder, itu pada akhirnya aku berpikir yaudah deh nanti aja atau enggak. Kalau emang aku ditakdirkan nikah ya udah nggak apa-apa. Pernah ngomong gitu aku ke orang tua. Marah tapi orang tua. Oh kalau nggak ditakdirkan menikah juga nggak apa-apa. Iya, tapi orang tua marah karena apain sih ngomong gitu itu. Cuma belum ketemu aja kali jodohnya, nggak usah bilang gitu. Padahal aku bilangnya enggak, maksudku if. Oh jika. Iya, what if ketika aku mati muda dan nggak punya pasangan kan juga nggak apa-apa. Itu sih dulu ya. Dulu. Tapi sekarang udah ada di fase siap atau belum, Mas? Siap. Siap kan nggak harus 100% nggak sih? Betul. Menurutku nggak ada yang 100% siap. Tapi ketika aku memutuskan untuk oke, aku misalkan akan menikah gitu. Kamu harus punya layering tanggung jawab yang harus kamu pikirkan gitu. Nah aku merasa aku berani menghadapi konsekuensi itu. Oh sekarang. Yang sebelumnya mungkin aku nggak pede. Oh. Karena mungkin ini juga pengaruh. Apa? Aku merasa kalau ketemu orang yang tepat, itu tuh sudut pandang laki-laki soal keminderan, soal materi, soal apapun itu bisa apa namanya berkurang. Nggak hilang tapi berkurang gitu ya? Bisa jadi berkurang, tapi bukan berarti nggak hilang. Maksudku kita jadi lebih pede karena oke, dengan pasangan ini, misalkan pede ya. Dengan pasangan ini aku pede sih bisa fighting sih gitu. Jadi misalkan ini tapi beda ya, beda bukan berarti ngajak pasangan ikut susah kayak kita, enggak. Iya. Itu juga aku nggak setuju. Maksudnya mungkin support dari perempuan gitu. Betul. Kita tuh jadi ngerasa nggak minder karena perempuannya apa ya, mensupport bukan menuntut. Salah nggak sih kayak gitu? Maksud gua, omongan gue salah nggak barusan? Kalau udah jadi istri nuntut nggak apa sih. Maksudku saat sebelum kita memilih gitu. Intinya
bedanya adalah misalkan yang sebelumnya saat perkenalan, misalkan ya ini comparing ya. Kita pernah ketemu sama wanita A. Udah mau serius misalkan. Terus kemudian setelah kenal, lama-lama kenal, saling tahu kehidupannya bla 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 bla, cocok dan lain-lain. Tapi ketika membahas pernikahan akan ada dua pemikiran yang kemudian ketemu di tengah. Gitu kan. Nah, di posisi yang sekarang misalkan itu tuh beda akhirnya. Misalkan yang dengan wanita A itu kayak kok jadi visiku ke depan jadi lebih banyak kekhawatiran ya. Jadi lebih banyak ini ya. Bukan karena dia nuntut, enggak. Tapi karena kita pengen ngasih yang terbaik buat dia. Nah, misalkan yang di wanita B misalkan, kita tetap ngasih yang terbaik tapi nggak ada tekanan. Kita lebih lepas gitu, lebih enjoy. Nah itu kan nggak bisa didefinisikan. Kenapanya? Karena sifatnya kali, karena apanya? Ya aku karena ngecun kalau Mas Tepe. Oh iya bisa jadi ya. Karena ngecun kayak. Iya ya, kalau bahasanya orang yang lebih ini sih, aku merasa iya lebih kliknya orang tuh nggak ada yang tahu ternyata. Ngeklik, ya benar. Ya tuh ngecun sama dengan ngeklik. Aku pikir gitu, dan kita nggak tahu loh indikatornya. Dan sekarang udah nemuin gak sih kayak? Semoga dan atas izin Tuhan sih. Asik. Ya udah. Kenapa enggak kayak malu-malu, Bos? Enggak malu-malu, cuman kita minum matcha dulu dari Point. Jujur matcha Point Cafe enak banget. Kalau ini Nescafe. Gitu. Ya, kita udah 30 tahun lah, jadi layering. Tapi poin terpenting menurut gue. Terpenting sebelum memulai pernikahan menurut lo? Enggak gini, poin terpenting sebelum akhirnya aku yakin itu adalah sebelum akhirnya yakin menikah. Setiap hari fokus kita adalah apa yang sebelumnya kurang dari kita harus sadari dulu. Ingat ya, sebelum memperbaiki sadari dulu. Setelah kita sadar, oh iya, aku kalau di komunikasi itu kurangnya gini. Oh iya, kadang aku tuh gampang kesel misalkan. Oh iya, aku tuh kadang gampang emosi kalau pekerjaan banyak misalkan. Itu di list aja, sadari dulu. Setiap hari kita coba perbaiki gitu. Perbaiki dengan cara terus sadar dan ketika kita dalam situasi yang itu, oh iya, aku harus ngehandle. Jadi menurutku hal yang lebih penting dari kita klik dengan seseorang atau mencari pasangan itu kita benar-benar memperbaiki. Aku nggak tahu ya, ini terdengar klise tapi menurutku benar. Ketika kamu fokus memperbaiki, kamu akan ketemu orang yang emang akhirnya ketemu di titik yang sama gitu. Itu terdengar klise tapi aku percaya. Kalau gitu. Oh jadi kembali ke diri kita ya? Kalau aku ya, sebelum tadi kan kamu bilang kan sebelum pernikahan kira-kira apa yang dipersiapin gitu. Jauh sebelum itu, bahkan sebelum ketemu pasangannya, aku pikir fokus kita yang menyadari kekurangan, terus memperbaiki diri setiap hari. Oh iya. Itu terdengar klise kan? Klise emang. Tapi ya menurutku. Iya, takutnya nanti dampaknya kemana-mana gitu. Betul. Misal kita belum selesai sama masa lalu misal. Itu maksudku. Masa lalu, misal masa kecil atau apapun. Gitu. Iya. Nanti soalnya dampaknya kalau kita belum selesai, ya pasangan kita akan kena imbasnya. Dan dia nggak tahu kan? Ya nggak tahu. Terus itu kayak kita ngerasa bukan apa kemarin kita bilang kayak itu kan tanggung jawab kita, malah betul. Kita kasih beban ke pasangan kita nanti. Betul kayak gitu. Makanya aku bilang misalkan dari pihak cowok ya selesaiin, misalkan contoh masa kecil lah, trauma masa kecil kayak sama atau enggak dia masih punya meskipun penting gak penting ya kayak inner child-nya ya udah diselesaiin dulu. Iya, misal dulu pas kecil nggak dapet mainan terus sekarang masih hobi main-mainan gitu ya. Iya ya minimal validasi dulu hal itu gitu. Terus kemudian yang nggak kalah penting itu ketika misalkan kamu belum bisa, misalkan ya ini simpel, misalkan aku juga terjadi misalkan kalau kita belum bisa kompromi menurutku jangan menjalani hubungan. Contoh misalkan biasanya kita nongkrong bebas. Sorry barusan kepotong. Ini apa namanya hal-hal yang harus diselesaikan apa aja gitu. Nah yang paling penting kurang lebih itu apa gitu. Ya.
Nah, menurutku sebelum kita ketemu sama seseorang, yaitu kita harus, cowok terutama ya, harus udah mau berkompromi. Misalkan toleransinya harus tinggi gitu loh. Misalkan biasanya nongkrong, biasanya ngegame, biasanya apapun itu nggak ada yang protes misalkan, atau nggak dibolehin gitu. Nah, ketika udah berpasangan kan, kalian melibatkan orang dalam hidup kalian gitu. Jadi nggak boleh misalkan, ya aku udah biasa gini masa dilarang-larang atau masa harus berkurang gitu. Nah, itu berarti nggak siap. Tandanya. Jadi harus berkompromi, misalkan contoh nih, aku habis ini mau nongkrong, keberatan nggak gitu. Kalau misalkan dia keberatan, oh ya udah, kompromiku sampai gimana gitu. Oh ya udah, aku nggak nongkrong tapi nemuin temanku doang. Habis itu izin balik ya gitu. Nanti aku kabarin, aku telepon kalau udah di kos misalkan. Misalkan kayak gitu contoh. Bentuk komprominya kayak apa tergantung pasangannya kan beda-beda. Yang penting dikomunikasiin gitu. Kalau menurutku gitu, yang paling penting, karena cowok kan dalam tanda kutip ya, kayak kalau sendiri kan bebas kan. Nah, giliran ketemu orang punya pasangan, itu yang harus disadarin, kayak lah lu ngelibatin hidup orang, jangan pikirannya tetap bebas, intinya gitu. Tapi kalau dari lu sendiri, kan mungkin ada beberapa orang yang punya target menikah gitu kan. Sendiri dulu punya target nikah di umur 25 atau 27 enggak sih? Jujur gak pernah. Jadi sama sekali. Nothing tulus aja. Bukan nothing tulus itu. Aku merasa day by day itu yang penting itu tadi. Apa yang bisa aku pelajari, apa yang aku temui tentang kekuranganku. Aku yakin dari kita umur 20-an sampai sekarang, banyak yang kita tuh baru tahunya sekarang. Oh, kayak gini tuh ternyata kekurangan ya. Iya. Ya kan? Kadang kan misalkan aku merasa dari dulu overpower soal argumen itu nggak apa-apa gitu. Selama standpoint kita itu di kebenaran gitu. Nggak semuanya kebenaran itu harus standpointnya di overpower gitu. Nggak gitu. Di beberapa poin ketika situasi chaos ya, kebenaran terbaik dia misalkan gitu. Atau jadi banyak hal-hal yang oh ya, aku harusnya cara komunikasiku jangan gini deh, jangan gini gitu. Jadi banyak yang akhirnya aku temuin baru di usia 25 plus misalkan gitu. Ya udah, aku belajar gitu. Jadi fokusku adalah selalu aku pengen belajar apa, aku penasaran apa, kesalahan apa yang aku temui dan harus aku perbaiki gitu. Meskipun sampai detik ini ya tetap masih harus banyak belajar misalkan gitu. Terus apakah itu jadi alasan? Enggak. Karena lagi-lagi pol-polan itu minder soal materi kalau aku. Oh iya. Tapi kayaknya makanya nggak berani ngelibatin orang ya. Lu ngerasa ini nggak? Mungkin lu bukan nggak mikir ya, belum kepikiran soal menikah. Terus tapi tiba-tiba ketika lihat anak kecil kayak anjir lucu banget nih gitu. Atau denger omongan orang kan, biasanya nih kan bentar lagi lebaran tuh kan, kita pulang, lu kapan nikah? Gitu. Itu kan kayak jadi tekanan atau sebuah, bukan iri ya, kayak pengen aja gitu, enggak? Nah itu aku belajar yang aku temuin tadi, kenapa aku belum punya target menikah, karena pada akhirnya aku fokus ke diriku itu salah satunya belajar menerima komentar dari orang. Contoh, kita nggak, misalkan kalau kita tertekan karena omongan orang, menurutku ya, bukan orangnya yang harus dibalas, kayak misalkan apaan sih tanya-tanya gitu, menurutku itu nggak solve gitu loh. Kita tetap kesel, kita tetap tertekan, orang itu juga malah jadi ada konflik dengan kita kan. Nggak, kalau bagian yang ngeliat anak kecil itu kan kayak datangnya dari kita kan. Betul. Maksudnya ini yang dari komentar dulu kan. Dari komentar dulu. Ini itu dari komentar. Kalau dari ngelihat anak kecil terus kayaknya gue pengen juga punya anak kayak gitu. Oh, kalau itu kayaknya imajinasi banyak orang gitu deh. Apalagi aku punya keponakan kan. Jadi kayak wah, what if ya aku punya anak sendiri. Tapi lagi-lagi ketika aku senang sama anak kecil karena the hardest human in the world itu ya anak kecil gitu loh bagiku. Karena kepolosannya atau iya lucu orang, aja gitu ya. Orang terjujur bagiku gitu. Nah, biasanya kalau aku kepikiran imajinasinya, aduh kalau aku suatu
saat what if aku punya anak itu gimana ya? Iya gitu. Ya kan. Tapi yang ada di kepala aku habis misalkan udah nggak main sama anak itu di jalan atau lagi ngalamun apa kepikiran. Tapi siap nggak aku jadi seorang bapak? Pertanyaannya gitu kan. Iya. Cuman saat itu kayak pengen gitu pasti, kan. kalau itu pasti sama aku juga. Jadi tapi ya itu balik lagi akhirnya bisa nggak ya? Jadi minimal bapak yang pantas lah untuk membesarkan. Nah, ngomong-ngomong soal jadi bapak yang pantas, lu udah belajar belum atau kira-kira? Kan kita tuh tadi kita ngebahas belajar jadi untuk mengenal diri sendiri, itu kayak konteksnya untuk jadi pasangan yang baik. Nah, lu udah belajar gak kira-kira jadi ayah yang baik nanti kayak gimana gitu? Nih bagusnya adalah kata kuncinya belajar. Itu kata kuncinya bagus itu, belajar. Karena belajar adalah tidak pernah berakhir. Jadi mungkin aku tuh selalu percaya gini. Pakar-pakar apapun, misalkan ada di luar negeri kan banyak tuh pakar ayah, pakar keluarga, pakar apapun. Tapi kalau dia belum berkeluarga dan belum punya ayah, bagiku banyak hal yang belum terjadi di dia. Gampangnya udah dia baru teori dulu. Bukan berarti dia salah. Ya kan, ini bukan konteks salah benar, tapi ada hal yang tidak terduga ketika kita udah jadi seorang ayah. Nah, kuncinya kan berarti persiapan apa kan? Ya mungkin pasti dari orang tua dong, ngelis aja hal-hal yang menurutku penilaianku itu bagus tuh apa aja gitu. Atau hal-hal yang belum gak didapetin ketika betul. Jadi anak gitu. Kalau bisa aku penuhi gitu. Ya benar gitu. Pokoknya dari orang tua dulu layeringnya. Terus kemudian dari agama gitu ngajarin gak sih cara didik anak gimana misalkan gitu. Udah jadi perlahan-lahan gitu. Itu kan baru bekal. Yang namanya bekal, misalnya kita bawa bekal dari gunung pun sampai gunung kita nggak tahu kan kejadiannya kan sama. Jadi sekarang aku yang penting bawa bekal dulu. Mempersiapkan ya. Iya. Besok misalkan aku ditakdirkan lagi-lagi ya. Kalau aku ditakdirkan misalkan punya anak dan jadi bapak, pasti akan ada hal baru lagi yang aku nggak tahu. Tapi minimal at least aku ada bekal itu entah dipakai atau enggak. Aku pikir itu akan membantu lah. Ya udah, satu bekal yang udah kamu bawa ketika kamu nanti jadi sosok orang tua, jadi sosok ayah. Mungkin aku pengen nyontoh hal baik ya. Apa? Kalau bapakku tuh totalitasnya pol-polan tuh. Dalam hal waktu. Misalkan kayak 4 anak nih. Aku 4 bersaudara. Bener ya? Iya. 3 berarti ya? 4 dong. Aku termasuk aku 4. Iya, berarti 4 bersaudara. Oh ya udah itu dia. Anaknya bapakku 4. Aku anak nomor 2 intinya. Bener gak sih 3 bersaudara harusnya? Masa? Bukannya 4 bersaudari dari Iya gitu. 4 anak gitu. Ya intinya ada 4 anak, aku anak kedua gitu. Oh iya. Itu aku ngelihat dari emasku itu bapakku tuh totalnya gini. Misalkan kamu mau apa tuh pol-polan. Nggak soal materi, nggak soal tenaga, nggak soal pol-polan. Sampai ke adekku, kupikir bakal beda gitu. Enggak. Tetap pol-polan. Contoh simpel adalah misalkan aku punya kondisi ekonomi misalkan nggak memungkinkan, tapi aku pengen kuliah gitu, itu bakal pol-polan gimana caranya nyari akses untuk aku bisa kuliah misalkan. Contoh supportnya adalah misalkan aku pengen wisuda SMA misalkan, nggak kelulusan ya sekolah gitu, nggak punya pakaian, nggak punya apa-apa, itu bapakku inisiatif gerilya minjemin sepatu pantofel temennya, jas temennya gitu-gitu. Itu kalau bahasa anak zaman sekarang act of service-nya pol-polan sih. Pol-polan itu. Nah, aku melihat jadi aku nggak haus, aku nggak tumbuh jadi orang yang caper. Akhirnya karena aku ngelihat bapakku act of service-nya sangat oke ke anak gitu loh. Padahal dari segi ekonomi bapakku masih struggle. Itu yang aku maksudnya mikirin ekonomi aja, dia kerja aja udah pusing gitu.
dia nggak pernah alasan waktu, nggak pernah alasan capek, nggak pernah apa gitu. Ya udah, aku service aja. Itu privilege yang aku dapat. Aku bilang itu salah satu bekal yang bisa nggak ya gitu. Bisa nggak ya? Aku sedikitnya mencontoh bapak gitu. Yang diturunin ke anak mau nanti. Iya, pengennya gitu. Gitu. Kalau satu bekal yang aku lihat banget itu gitu. Karena menurutku kalau kita nggak terpenuhi acts of service-nya, Iya. kita tumbuh jadi orang yang caper. Mencari perhatian dari Semua ya dari orang di lain. media. Kalau dia bermain media sosial jadi gampang caper. Ngomentarin sana, ngomentarin sini. Ya gitu-gitulah. Mencari sosok ayah di orang lain. Bisa ya itu. Itu juga banyak hal. Itu penting. Kalau Anda sendiri gimana? Udah punya bekal belum? Misalkan suatu saat jadi Bekalku, ayah. aku bawa bekal itu nasi dari Indomaret tuh, yang segitiga apa namanya? Onigiri. Onigiri yang rasa apa, tuna? Rasa tuna. Tuna. Enggak, serius, ada bekal nggak kalau suatu saat kamu mau jadi ayah? Sekarang apa bekal yang kayaknya aku harus gini? Apa gitu? Bekal. Pasti ono. Ono. Apa? Ya mungkin hampir sama sih. Kayak Soal extra service itu. Extra service. service, terus kemudian minimal jadi pendengar baik untuk anaknya gitu. Oh iya, ya bapakku juga. Maksudnya kayak ketika dia jadi anak, kita bukan nggak memposisikan jadi orang tua ya, tapi memberikan sedikit hak untuk anak bicara gitu, karena Oke. itu dampaknya tuh ketika udah dewasa. Oke, Nantinya paham kayak ketika udah dewasa, anak itu nggak bisa ngungkapin apa yang dia rasain, bahkan untuk nentuin pilihan aja. Kayak misal nih, kan anak kecil biasanya kalau dikasih pilihan selalu memilih yang terakhir ya, kamu milih A atau B, terus ketika dikasih pilihan yang selanjutnya B atau A, dia milih A. Nah gitu, jadi ketika udah gede jadi bingung karena nggak pernah diberi kesempatan untuk memilih, untuk berbicara gitu. Oh ya, seringnya kayak udah diarahin sebenarnya kan gitu. Iya. Jadi pengennya Gitu berarti kalau misalkan jadi seorang bapak atau ayah, pengennya yang jadi pendengar yang baik untuk anaknya dan ngasih kesempatan Iya. atau mendukung anaknya untuk memilih apapun itu. Iya, Pengennya gitu. karena dia berhak memilih nggak sih? Itu aku punya privilege itu. Ya, Anda beruntung bos. Kan makanya privilege kan keberuntungan. Aku bilang aku beruntung. Aku tumbuh nggak di seorang bapak atau ayah yang patriarki, yang bisa mendengarkan, bisa ngasih solusi bahkan sampai sekarang. Makanya hal terseru adalah yang aku syukuri adalah sampai sekarang tuh masih bisa jadi teman ngobrol yang asik. Nah itu. Ngobrolin apapun, ngobrolin bola, ngobrolin apapun, ngobrolin tetangga, ngobrolin apapun dunia. Ngobrolin tetangga. Ngobrolin tetangga pasti gini. Hobi bola berarti dia juga ya? Iya, bola. Itu yang asik sih. Aku terinfluence banyak soal bola juga dari kecil karena banyak dibeliin Jersey. jersey. Persikep. Kebumen. Persak sekarang lagi semifinal. Serius itu Persak? Iya, Persak Kebumen. Persak Kebumen. Tapi Kebumen terkenalnya futsal sih bro. Iya, SKN. SKN. Betul. Udah nggak ada sekarang, udah dijual klubnya. Oh iya. Di Pati apa ya? Safin Pati kalau nggak salah. Itulah. Apa lagi? Jadi kasih satu kata-kata magis Magis apaan? tentang untuk orang-orang yang punya ketakutan. Lah, aneh dong, aku aja belum nikah, masa ngomong gitu? Ya kan, nggak apa-apa. Ini pendapat lu. Menurut lu, ketika ada orang yang takut akan pernikahan, kan selain tadi yang belajar, terus mengenal diri sendiri, itu kan bagian tutornya, caranya. Terus ketika kita ingin dan udah siap banget nih kira-kira, kata-katanya dong. Gua nggak bisa. Gini, biar relevan. Bukan aku ngomong ke orang yang takut menikah. Ketika ada orang yang posisinya sama kayak aku, dulunya mungkin
minder ataupun iya, belum iya. pengen nikah, terus sudah mulai kepikiran nikah tapi masih kayak belum pede dan lain-lain. Intinya buat orang yang masih di fase itulah ya. Ya, di fase Yang itu. aku mau bilang itu belajar regulasi emosi. Meregulasi emosi, mengatur emosi itu penting. Terus? Belajar meregulasi emosi karena biar apapun respon emosimu ketika kamu kesal, marah dan lain-lain, yang itu over, yang itu nggak bisa dikontrol, jadi nggak melukai, menyinggung atau menyakiti pasangan. Itu penting banget. Latihan meregulasi emosi. Sorry, Itu. gue masih mau masih ada pertanyaan lagi. Apa? Misalkan kan nanti nikah nih, terus nggak Bismillah. tahun ini ya kan, terus nggak ada orang Kenapa tau nyebut tahun ini? amin gitu bos. Ya amin. Kan nanti nggak ada ibu. Oh iya benar. Kenapa? Bakal gimana gitu perasaannya gitu kan? Ya walaupun nggak tahu ya. Kalau nanti. Apalagi lu udah nulis buku. CTA ini Masuk. bos, CTA bos, Iya. Makasih ya. CTA. Modal nulis caption. Modal nulis caption bisa kerja ke luar Jawa. Luar negeri anjir. Luar negeri maksud luar negeri. Oh mungkin pertanyaannya gimana kalau di momen yang penting kayak nikah udah nggak Enggak, ada itu ibu. bukan momen yang penting, emang di saat pernikahan. Lah iya, momen penting kan pernikahan, maksudnya momen penting kayak pernikahan. Enggak, Gimana? enggak ada kaya. Emang momen pernikahan. Nggak ada ibu tuh gimana? Iya, lu bakal kayak gimana? Imajinasiku bukan aku sedih. Apa? Aku udah menata diri bahwa Ya, soalnya kan kemarin lu juga kan nangis ketika ibu lo. iya, imajinasiku tuh ibuku pasti senang aku ada di fase itu. Aku akan imajinasiin itu. Jadi ketika misalnya aku di prosesi pernikahan, di kepalaku itu ibuku ngelihat aku dengan senang. That's it. Gitu. Jadi lagi-lagi aku belajar mengatur emosi itu biar yang sifatnya terlalu terharu gitu, aku bisa keep it untuk diriku sendiri. Tapi jujur, kayak itu tuh jawabannya kayak soalnya lu tuh harus kuat terus jadi manusia. Kenapa sih harus kuat terus? enggak. Enggak. Soalnya kayak lu tuh mencoba untuk ini pandangan gue ya. Sorry kalau salah. Maksud gue lu adalah orang yang selalu berusaha terlihat baik-baik aja. Maksud gue kan manusia layaknya manusia lah bos. Kalau capek mah capek nggak sih kayak? Oh iya, kan Iya. aku cuman di beda tempat, misalkan nggak di momen pernikahan, tapi malamnya misalkan izin beli nasi padang, ya udah di jalan nangis tuh misalkan gitu. Iya. Cuma beda tempat doang kalau aku. Tapi Tetap aku luapin lah. Iya. Justru cara kita meregulasi emosi bukan menahan dan apa sih itu. ngempet bahasanya itu apa? menahan memang. Ngempet itu nahan. Oh yang anjir. ngempet ya? Nahan Iya, ya? nahan. Tapi bukan yang nggak dikeluarkan, enggak. Aku ngeluarin cuman di beda momen aja. Misalkan aku bilang pada saat hari H pemakaman ibuku, aku nggak menangis. Orang-orang lihatnya aku nggak menangis. Aku cuma nahan aja sampai berhari-hari. Tapi kalau lagi sendiri, misalkan lagi naik motor gitu di tengah sawah, nangis sudah. Itu jadi cuma beda tempat aja. Aku itu Kayak- nggak sehat kalau Kayak laki-laki yang udah dewasa gitu kayak kita tuh nggak mau terlihat nangis di Oh bukan, aku nggak pengen terlihat nangis karena terlihat sedih. bukan nggak pengen terlihat sedih karena aku nggak mau suasananya itu makin sedih, sesimpel itu. Terus banyak ngomong, lah sedih mah sedih aja, benar. Tapi di situ masih ada adekku, masih ada bapakku, dan di kepalaku itu mereka punya kesedihan masing-masing gitu. Iya. Aku nggak pengen aku fokus sama kesedihanku. Aku pengen ini lagi-lagi soal peran aja, soal peran, menyadari peran. Nah, aku menyadari bahwa ketika misalkan kadang ada di posisi adekku lagi sedih, terus kemudian bapakku lagi sedih, ya aku bisa apa gitu. Iya. Dalam artian, ya udah, fisikku ada di situ, tapi bukan berarti aku ikut sedih karena aku nggak pengen semuanya itu vibes-nya itu sedih gitu. Iya, iya. Sesimpel itu. Nah, tapi aku nggak nahan. Beda tempat aja. Ya, berarti pernah nangis? Ya pernah, pasti. Pernah sedih? Pernah dong. Pernah capek? Banget.
Sekarang Sering maksudnya. capek nggak? Enggak sih, belum. Belum. Nah itu juga aku penting, sorry ya tak potong ya, sorry. Jadi orang itu maksudnya harus jujur aja. Ya, jujur atas perasaan. Iya, aku tuh juga belajar. Karena aku tadi bilang privilege kan. Yang nggak aku dapetin adalah aku tumbuh di keluarga yang dalam tanda kutip cukup silent treatment. Jadi untuk mengekspresikan emosi itu, emosional itu, kadang nggak tepat. Kapan harus proud, kapan harus amazed, kapan harus itu tuh kadang jadi biasa aja, datar. Flat. Jadi flat semuanya. Makanya jadi kayak biasa aja. Misalkan aku dapat penghargaan apa ya biasa aja. Aku dapat sesuatu yang sedih, aku biasa aja gitu. Itu kayak bukan kita nggak mau mengekspresikan tapi Ya betul. Makanya bertahun-tahun akhirnya setelah umur 20-an aku belajar itu. Kayak yang sebelumnya flat aku jadi tahu naik turunnya. Dan ya as a human being lah. Jadi tadi yang aku bilang kalau capek ya udah. ya Berhenti aja gitu. Nggak usah istirahat, nggak usah overthinking. Emang kalau capek tidur aja, gitu aja sih. Kalau mau nangis, iya, kalau nangis aja gitu. Kalau misalkan kesel dengan sesuatu, kalau nggak bisa marah, tulis aja, nulis atau apapun itu yang sifatnya tuh gak merugikan orang. Dan menurut lu tuh hidup di umur berapa? Gue pernah mendengar kata-kata Usia mental gitu. Ada yang ngomong kita tuh hidup 2 kali. Yang pertama saat lahir, yang kedua adalah hidup setelah merasakan sakit yang paling sakit. Oh, kalau itu tuh bukan sakit yang paling sakit sih. Mungkin koreksi kalau salah, kata-katanya kurang lebih kayak gitulah intinya. Menurut lu pernah ngerasain hal yang paling sakit banget sampai akhirnya lu kayak tadinya udah terpuruk gitu, ngerasa mati, terus tiba-tiba bangkit lagi, hidup lagi, tumbuh lah istilahnya mungkin. Aduh, intinya tuh momen aku merasa ya, momen titik terendahku adalah ketika intinya tuh aku merasa aku jauh dari apa yang sudah orang tua aku didik. I see. Misalnya aku dididik dari kecil tuh gini, tapi akhirnya aku jauh dari arah itu gitu. Itu menurutku pribadi itu titik terendah, sampai akhirnya titik balikku adalah aku ngelihat ibuku lagi gitu. Maksudnya aku dididik sama orang tuaku gini, masa aku kayak gini gitu. Udah akhirnya itu jadi titik balik yang aku ninggalin hal-hal yang menurutku kurang baik itu dengan struggle itu masa-masa kuliah, sampai akhirnya ya udah belajar, meskipun sampai sekarang belum sebaik itu, tapi aku mencoba keep on track gitu loh. Ya aku merasa jalanku kayak gini gitu, harusnya kayak gini misalkan. Ya udah akhirnya itu yang aku pelajari banget sih gitu. Nice.